Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dalam kesempatan ini saya akan mendeskripsikan tentang pengantar metode magnetik. Dalam hal ini hanya dasar-dasar saja. Semoga dengan konsep dasar ini Anda bisa membayangkan apa sebenarnya metode magnetik tersebut. Sebelum masuk ke materi, ada ungkapan bahwa apa mungkin Anda dapat mengaplikasikan suatu metode geofisika dengan benar jika Anda tidak memahami konsep dasar metode tersebut dengan benar. Oleh karena itu, dalam kesempatan ini saya akan mendeskripsikan sedikit tentang dasar-dasar metode geomagnet atau metode magnetik. Selanjutnya, sebelum masuk ke metode magnetik, saya akan mendeskripsikan tentang apa itu dipol magnet dan suseptibilitas dalam suatu bahan magnetik. Pertama, medan magnet itu selalu bergerak dari kutub utara menuju ke kutub selatan. Artinya di sini ada kutub positif dan ada kutub negatif, di mana kutub positifnya diasumsikan sumbu utara dan kutub negatifnya adalah sumbu selatan. Selanjutnya, artinya di sini ada dua kutub, yakni kutub positif sama kutub negatif, atau biasa disebut sebagai dipol magnet. Dalam suatu benda yang memiliki karakteristik kemagnetan yang cukup tinggi, pasti dia memiliki dipol magnet. Itu hampir-hampir tidak ada yang monopol, yakni yang hanya ini saja, hanya kutub positif saja atau kutub negatif saja. Selanjutnya, kutub yang sama saat didekatkan dia akan tolak menolak. Misalkan pada komponen ini dia akan tolak menolak. Sedangkan atau yang di komponen C, yakni not sama not, ketika didekatkan dia akan tolak menolak. Sedangkan ketika positif sama negatif ketika didekatkan akan tarik menarik. Bumi merupakan magnet besar. Salah satu bukti adalah ketika magnet yang ada di kompas itu dia selalu menunjukkan ke arah utara untuk yang sumbu notnya. Artinya bumi bagian selatan itu merupakan kutub utara bumi dan sebaliknya. Itu sehingga antara kutub magnet bumi dan kutub magnet kompas itu saling tarik menarik. Kemudian magnet selalu dipol, artinya ada kutub utara dan kutub selatan. Sebagai bukti, misalnya ini ada suatu magnet yang satu utuh ini, kemudian dia ketika dicacah-cacah atau dipecah-pecah itu, dibagi-bagi kecil-kecil, maka bagian-bagian kecil magnet tersebut akan membentuk kutub utara dan kutub selatan. Selalu seperti itu. Ketika yang bagian kecil-kecil tadi misalnya dipotong-potong kecil-kecil lagi, dia akan membentuk lagi komponen kutub utara dan kutub selatan. Dari sini kita bisa mengetahui bahwa magnet itu selalu dipol. Kemudian gaya antar dua dipol magnet, gaya antar dua pol magnet, misalkan ada kutub utara sama misalnya ada kutub positif sama kutub negatif, ketika didekatkan dia akan tarik menarik. Sedangkan ketika didekatkan antara positif sama positif dia akan tolak menolak. Dengan gaya kolomnya itu sama dengan M1 M2 per 4 pi mu R kuadrat. R merupakan jarak antar dua pol, M adalah muatan kutub 1 dan kutub 2, mu adalah permeabilitas magnet, ini yang nanti berkaitan dengan karakteristik magnetan.
Terus kemudian H sama dengan F per M1 sehingga M2 per 4 mu R kuadrat gitu. Di mana H adalah kuat medan magnetik. Selanjutnya intensitas magnet didistribusikan sebagai M sama dengan KH, di mana K adalah suseptibilitas magnet dan H adalah kuat medan magnet. Dengan demikian maka medan magnet induksi itu didistribusikan oleh mu 0 1 plus KH, di mana K adalah suseptibilitas magnet. Artinya dari sini medan magnet itu berbanding lurus dengan suseptibilitas magnet. Sehingga dengan demikian maka kalau suseptibilitasnya itu tinggi, maka medan magnet induksinya tersebut kemungkinan besar akan tinggi pula. Kemudian momen magnet pada beberapa sifat magnetan itu ada 3. Pertama ferromagnetik, ferrimagnetik, dan antiferromagnetik. Ferromagnetik itu ketika momen magnetiknya itu searah sehingga sangat kuat nanti karakteristik magnetannya. Kemudian yang ferrimagnetik itu ada yang ke atas, ada yang ke bawah, artinya berlawanan namun memiliki vektor momen yang tidak sama, sehingga masih memiliki, ketika dijumlahkan momen magnetiknya dia masih memiliki arah tertentu gitu. Sedangkan kalau antiferromagnetik arahnya, momennya itu vektornya arahnya berlawanan dengan nilai vektor yang sama sehingga saling meniadakan. Kemudian sifat kemagnetan saat dikenai medan magnet itu ada 2, diamagnetik dan paramagnetik. Awalnya misalkan momen magnet yang tanpa ada suatu gaya itu acak semacam ini, baik yang diamagnetik maupun yang paramagnetik acak, tapi ketika dikenai suatu kuat medan magnet, jadi ketika dikenai suatu kuat medan magnet, maka yang diamagnetik ini akan berlawanan dengan arah medan magnetnya, kuat medan magnet. Sedangkan kalau yang paramagnetik itu adalah dia searah dengan arah kuat medan magnetnya. Selanjutnya nilai suseptibilitas. Tadi kita telah mendiskusikan bahwa induksi magnet itu dia berbanding lurus dengan suseptibilitas. Dan ternyata suseptibilitas di sini berbanding lurus dengan material-material kandungan konsentrasi dari material-material yang mengandung kemagnetan tertentu. Ya, misal magnetit, limentit, hematitit, dan sebagainya ini. Selanjutnya suseptibilitas batuan dalam beberapa variasi beberapa batuan, di mana ini memiliki variasi yang berbeda-beda tergantung dari karakteristik dari batuannya tersebut itu. Terus selanjutnya mirip dengan yang tadi, bahwa suseptibilitas itu tergantung pada konten magnetiknya. Magnetik ketika tinggi maka magnetik suseptibilitasnya juga akan tinggi. Terus suseptibilitas juga berbanding lurus dengan grand diameter, yakni ukuran diameter dari butirnya itu, partikel magnetiknya. Kemudian selain suseptibilitas ini selain dipengaruhi oleh konten dari benda-benda yang bersifat kemagnetan tinggi atau bahan-bahan yang memiliki kemagnetan tinggi, suseptibilitas juga tergantung pada temperatur, di mana pada temperatur yang tinggi, yakni temperatur yang di atas temperatur Curie,
bahan yang awalnya ferromagnetik atau memiliki kemagnetan yang sangat kuat itu akan berubah jadi paramagnetik. Selanjutnya, bagian 2 yakni medan magnetik bumi. Terdapat 3 sumber medan magnetik bumi. Pertama, medan magnet utama, yakni medan magnet yang dihasilkan oleh gerak rotasi inti bumi. Ini nanti akan menjadi medan utama magnet bumi. Kemudian medan yang berasal dari luar bumi, yakni ini adalah medan magnet yang dihasilkan oleh misalkan sinar matahari yang kemudian menghasilkan neutrino, yang kemudian adanya osilasi neutrino itu nanti akan menghasilkan medan magnet, dan itu juga nanti itu sebagai noise. Ada juga medan magnet sebagai variasi spasial, yakni ini disebabkan oleh anomali magnetik lokal di kerak bumi, yakni kerak bumi ke atas atau sekitar 40 km ke atas kedalaman. Karena kalau kedalaman 40 km ke bawah itu umumnya temperaturnya sudah temperatur Curie, sehingga itu tidak memberi efek pada medan magnet bumi yang di permukaan. Nah, ini adalah target pengukuran nanti, pengukuran medan metode magnetik. Dalam pembahasan tadi itu ada medan magnet utama bumi yang dihasilkan oleh rotasi bumi. Bumi dari kajian seismologi itu, bumi memiliki inti luar dan inti dalam. Yang inti luar bumi itu bersifat cair, yang dilihat dari Vs yang atau kecepatan gelombang geser yang 0. Sedangkan inti dalam bumi berupa padatan. Dan inti cair ini yang membentuk yang membuat inti dalam bumi itu berputar. Sehingga perputaran dari inti dalam ini nanti mirip seperti dinamo sepeda, yang mana dinamo ini nanti akan menghasilkan listrik, yakni menghasilkan arus eddy. Arus listrik yang mengalir dalam medium konduktif, karena inti luar maupun inti dalam bumi itu bersifat konduktif, maka akan menghasilkan medan magnet. Jika kita asumsikan arus bumi, arus eddy yang dihasilkan oleh inti bumi tadi itu berputar semacam ini, mirip solenoid, maka medan magnet yang dihasilkan akan membentuk semacam ini, semirip solenoid gitu. Ini identik. Selanjutnya, medan magnet bumi ini dia berupa vektor. Nanti ada misalkan BN ini adalah observasi medan magnet utama bumi. Nanti BN ini bisa diproyeksikan ke not, terus sama radial, sama is. Jadi karena medan magnet itu vektor. Medan magnet bumi itu bervariasi terhadap waktu. Misal ini, dan setiap tempat memiliki nilai yang berbeda-beda. Misal kalau yang di Indonesia itu biasanya sekitar 450.000 nanotesla, misalnya yang di sekitar sini. Ini misal medan magnet bumi pada 1 Januari 2011 yang biasa dihitung menggunakan IGRF. Titik ini dan bintang ini merupakan atau menandakan posisi pol utara. Ini pol utara dan ini pol selatan magnet bumi. Jadi
Ini merupakan medan magnet yang dihasilkan oleh rotasi inti luar bumi tersebut, sehingga dia bisa menghasilkan medan magnet tadi. Dan medan magnet di suatu tempat ini, antara misalnya di Indonesia sama di Australia, jelas berbeda itu nilainya, sehingga dia bervariasi terhadap tempat. Selanjutnya ini dia bervariasi terhadap waktu. Ini misalkan perubahan medan magnet bumi pada 2010 dan 2011. Ini dia berbeda-beda. Variasinya berbeda-beda. Selanjutnya untuk memperjelas bahwa medan magnet bumi itu sebagai fungsi waktu, yang medan magnet yang terukur itu juga sebagai fungsi waktu. Misalkan ini adalah medan magnet yang terukur di ekuatorial, hari awal pengukuran sampai 3 hari itu dia ada ini relatif datar, kecuali di siang hari di sekitar jam 12 biasanya itu ada penurunan atau kenaikan tergantung pada tempat pengukuran. Selanjutnya, selain dipengaruhi oleh waktu, pada kondisi-kondisi tertentu medan magnet bumi itu juga dipengaruhi oleh badai magnetik. Misalkan ini, idealnya medan magnet bumi itu relatif datar semacam ini. Namun pada kondisi-kondisi tertentu dia agak naik turun nggak jelas. Nah, ini adalah pada kejadian badai magnetik yang terukur, yang nilainya sekitar 50 nanotesla selisihnya. Ini nanti yang kalau di eksplorasi metode magnetik, kita disarankan untuk menghindari kejadian badai magnetik ini karena nanti akan mengganggu data. Sedangkan kalau yang magnetik sebagai fungsi waktu, nanti ada namanya koreksi variasi harian. Kemudian medan magnetik yang terukur, tadi ada BM yang merupakan data magnetik terukur akibat dari rotasi luar inti bumi. Selanjutnya, karena pada kerak bumi ke atas itu ada anomali magnetik bumi, sehingga juga ikut terukur. Maka pengukuran metode magnetik atau memakai alat magnetik itu sensor magnetik itu yang terukur adalah BT ini. Vektor magnetik pengukurannya adalah BT. Di sini, atau kalau dalam 3 dimensi adalah ini. Dengan medan magnet utama bumi adalah Bn dan anomali magnetik adalah delta BT. Delta BT adalah dicari dari medan magnet terukur dikurangi nilai IGRF atau medan magnetik yang dihasilkan oleh rotasi bumi tersebut itu. Selanjutnya, di dalam implementasi untuk eksplorasi metode magnetik biasanya ada minimal ada 3 tahap ini. Pertama, perencanaan atau desain pengukuran. Ini biasanya terkait lintasannya, arahnya kemana, spasinya berapa, terus kemudian nanti budgetnya berapa, penginapannya bagaimana, dan sebagainya terkait perencanaan yang akan pengukuran, maupun perencanaan analisa datanya nanti pakai metode apa saja gitu. Pengukurannya kira-kira pakai berapa alat gitu. Terus kemudian pengukuran ini terkait pengukuran ini implementasi dari perencanaan atau desain pengukuran. Kemudian analisa data dan interpretasi, yakni data-data yang hasil pengukuran kemudian dianalisa, baik itu analisa yang
bersifat koreksi data maupun analisa yang lebih lanjut. Kemudian interpretasi data adalah menerjemahkan apa yang dihasilkan dari analisa data. Selanjutnya yang bagian ketiga yakni aplikasi metode magnetik. Ini terkait ini. Misalkan ini tadi bahwa metode magnetik atau benda magnetik itu karakteristiknya dipol yang biasanya di dalam pengukuran itu nanti ada kutub positif, ada nilai yang positif, ada nilai negatif. Itu biasanya di daerah situ ada anomalinya, ada anomali yang memiliki magnetik yang tinggi atau yang rendah. Kemudian juga ini bentuk polarisasi yang berbeda antara contoh A sama contoh B ini karena perbedaan dari arah inklinasi anomalinya itu, sudut inklinasinya. Kemudian nanti kalau misalkan ada data yang seperti ini, ada yang positif, ada yang negatif demikian, nanti ada metode analisa data yang sehingga bagaimana supaya posisi anomali itu tepat pada yang positif saja atau yang negatif saja, yakni nanti namanya reduksi tupul, yakni pengukurannya di bawah seakan-akan ada di kutub selatan atau di kutub utara, yakni nanti dia akan positif atau negatif semacam ini, atau di ekuator itu. Reduksi tupul atau reduksi ke ekuator nanti. Tapi analisa-analisa ini hanya untuk mempermudah saja. Dari contoh ini kita bisa mengetahui bahwa anomali magnetik itu diidentikan dengan medan anomali positif dan negatif yang berdekatan. Biasanya di sekitar situ. Misal ini untuk geothermal atau eksplorasi geothermal. Kenapa kok metode magnetik untuk bisa dipakai untuk eksplorasi geothermal? Karena tadi pada temperatur yang sangat tinggi yang melampaui temperatur Curie, batuan yang awalnya ferromagnetik berubah jadi diamagnetik. Karena sumber geothermal itu memiliki temperatur yang sangat tinggi, yang melebihi temperatur Curie, maka di situ akan ada material yang bersifat diamagnetik. Misalkan ini pengukuran yang anomali magnetik, total anomali magnetiknya, anomali magnetik total. Ketika ini dianalisa reduksi tupul, maka yang posisi anomali negatif itu nanti pas pada posisi yang karakter batuan paramagnetik tadi, yang ferromagnetik jadi paramagnetik tadi. Nah ini negatif, ini pas di posisi geothermal biasanya, sumber geothermal. Negatif. Tuh. Pertama, kedua, anomali magnetik selalu diidentikan dengan posisi keberadaan dipol magnetik. Misalkan yang ini ada anomali negatif, ini ada anomali positif. Jadi ini adanya dipol magnetik. Begitu pula dengan ini sama ini. Negatif, positif. Terus selanjutnya contoh juga ada di Indonesia, ini di daerah Gunung Ijen, di mana misal ini tuh kemungkinan posisi hidrotermal yang mengalami demagnetisasi tadi karena temperatur yang sangat tinggi. Ini anomalinya anomali negatif, sedangkan di sini ada anomali positif. Tuh, maka kemungkinan anomalinya di sekitar sini. Ketika direduksi tupul, pas di daerah sini, ini
adalah posisi anomalinya, yakni terjadi demagnetisasi ini karena RTP-nya bernilai negatif. Kemudian ada juga yang untuk mengidentifikasi patahan, misalkan ini apa itu patahan, terus ini data magnetiknya. Ketika di RTP maka demikian. Jadi patahannya berkorelasi dengan magnetik yang positif gitu. Ya, untuk yang patahan ini sama patahan ini. Begitu pula dengan ini. Selanjutnya untuk identifikasi tambang besi. Besi merupakan memiliki magnetik yang tinggi, maka biasanya posisi anomali juga gitu adanya dipol magnetik, yakni misalnya ini sama ini negatif sama positif gitu, ini juga positif negatif gitu berdampingan, daerah sini juga ini juga, maka ternyata ketika dikorelasikan itu di beberapa tempat tersebut ada tambang besinya, ore body, iron ore body, dan beberapa juga patahan. Nah, patahan juga memiliki andil besar di dalam anomali magnetik. Terus kemudian untuk identifikasi struktur atau patahan, misalnya nilai positif dan negatif pada data magnetik yang dikontrol oleh beberapa patahan di bawahnya ini. Namun interpretasi ini didukung dengan interpretasi data gravity. Cukup sekian. Salam.